Seritek akhirnya resmi dinyatakan pilot dan belasan ribu karyawannya akan di-PHK dan telah di-PHK. Ini sungguh sebuah peristiwa yang sangat tragis bagi buruh PT Seritek, di mana menjelang dan bahkan sudah memasuki bulan Ramadan ini harus menghadapi kenyataan pahit, yaitu PHK. Sebuah mimpi buruk yang dihindari oleh semua pekerja, buruh, karyawan di mana saja. Kita turut berempati dan prihatin atas apa yang dialami oleh rekan-rekan kita, pekerja, karyawan, buruh Seritek yang harus di-PHK akibat perusahaan dinyatakan pilot. Dan saya menyatakan sangat kecewa dengan Kementerian Tenaga Kerja, baik itu menterinya maupun wakil menterinya. Saya pikir dua orang ini adalah pejabat yang super blow-on-nya ketika menjabat sekarang dan tidak mampu menyelesaikan sebuah masalah. Wakil Menteri Saudara Noel berkali-kali bicara dengan orasi yang lantang tegas, seolah-olah bahwa PT Seritek ini akan bisa diselamatkan dan karyawannya tidak akan di-PHK, dan bahkan sampai mengeluarkan statement bahwa lebih baik Noel yang kehilangan jabatan daripada melihat karyawan Seritek dipecat. Tetapi setelah dipecat, bukannya mengundurkan diri yang ada, sang wakil menteri malah menyatakan masih banyak peluang lowongan kerja. Dan demikian juga dengan menterinya, menyatakan bahwa ada puluhan ribu peluang lapangan kerja di Solo. Saya sungguh prihatin melihat pejabat seperti ini. Kegagalan mereka menyelesaikan masalah Seritek hanya dijawab dengan peluang-peluang yang fiktif. Saya harus menyatakan itu fiktif, karena memang saat ini hampir tidak ada lapangan kerja terbuka. Kalau dikatakan di Solo peluang potensi lapangan kerja puluhan ribu, saya tidak percaya itu. Ini saudara Menteri Tenaga Kerja maupun wakil menterinya, kalau mereka punya urat malu seharusnya mereka loncat ke laut. Karena soal Seritek ini jelas bahwa perintah Presiden Prabowo menyatakan selesaikan, bantu. Jangan sampai pilot, jangan sampai terjadi masalah. Akhirnya sekarang ternyata Seritek dinyatakan pilot secara resmi dan tidak ada yang membantu. Menteri Tenaga Kerja, Wakil Menteri Tenaga Kerja hanya omong kosong belaka, dan mereka tidak tahu malu setelah pidato yang membakar, berapi-api mereka sampaikan seolah-olah Seritek akan selesai. Ternyata mereka gagal. Dan kegagalan itu hanya dijawab bahwa masih banyak potensi lapangan kerja. Biadab sungguh menteri dan wakil menteri seperti ini. Saya tidak menyangka kalau dua orang ini tidak memiliki empati sedikit pun terhadap pekerja Seritek yang di-PHK. Selain Seritek, ada lagi beberapa perusahaan yang akhirnya tutup. Dan ini sepertinya akan menjadi bencana nasional, yaitu gelombang PHK akan terus ramai menjadi perbincangan dan akan semakin terus bergelombang. Kalau kita melihat indikator-indikator global, indikator lokal, nilai tukar dolar terhadap rupiah terus naik, bahkan melebihi zaman krisis moneter 98. Saat ini sudah di 16.000, hampir 16.600. Dan tidak ada upaya yang terlihat jelas untuk menekan, dan tidak ada yang menjelaskan kenapa dolar ini sampai segini tingginya, ada apa. Dan diperburuk lagi bursa saham kita. Bursa Efek Indonesia anjlok lebih dari 3%. Ini adalah sinyal bahwa ada yang tidak beres dengan ekonomi kita. Pasca pembentukan, peluncuran Danantara dan Bank Emas, tidak ada gerakan positif, isu-isu positif yang masuk ke si isu-isu ekonomi nasional, tetapi justru terlihat negatif. Ada apa? Patut dipertanyakan. Dan negara kita, menurut saya memang sedang tidak baik-baik saja. Program Presiden soal makan bergizi gratis semakin hilang, sunyi senyap. Dan bahkan banyak penolakan sekarang karena makanannya bau, busuk, ada ulat, belatung, segala macam. Apa yang terjadi dengan bangsa kita? Saya agak prihatin melihat pemerintahan ini hanya sibuk dengan pidato, omon-omon, pidato yang terlihat patriotis, tetapi di lapangan kenyataan bahwa masyarakat ini semakin sulit, bukan semakin mudah. Belum lagi ini akan isu-isu kenaikan harga barang segala macam di bulan Ramadan ini menjelang Lebaran.
apa yang terjadi dengan bangsa kita. Saya berharap bahwa Pak Prabowo akan betul-betul melihat realita bahwa memang saat ini Indonesia sedang remang dan menuju kegelapan. Jadi jangan pejabat kita marah ketika ada isu tentang Indonesia gelap. Kita sekarang sedang dalam kondisi remang-remang menuju kegelapan. Saya berharap Pak Prabowo memahami ini dan mengambil tindakan. Jangan lagi merasa sok tahu, sok pintar pemerintah ini. Dengarkanlah suara rakyat bahwa ada memang yang tidak beres. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.